Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Al-Muharram yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Muharram Bapak Haji Ibnu beserta jajarannya, para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah. Hadis yang ke-29, Abwabul khairi wa masalikul huda. Abwabul khairi, pintu-pintu kebaikan, wa masalikul huda, dan jalan-jalan petunjuk. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-29 dari kitab yang kita kaji, yaitu kitab Arba'in Nawawi, mengenai tentang berbagai macam pintu kebaikan, juga jalan-jalan atau berbagai macam jalan yang Allah bukakan agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk. Ini hadis lumayan panjang, jadi mungkin dipartisi menjadi beberapa bagian, enggak kita bahas dalam satu malam ini saja. Kalau kita bahas malam ini doang, itu cuman baca sanad matan hadisnya, terjemah, selesai. Karena lumayan panjang ini hadis. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Mu'adz bin Jabal ini min akabiri sahabah, di antara pembesar-pembesar sahabat. Bahkan istimewanya Mu'adz bin Jabal ini, kata Nabi, a'lamu ummati bihalalin wa haramin Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling alim, orang yang paling mengetahui terkait perkara halal dan haram dari umatku, kata Nabi, yaitu Mu'adz bin Jabal. Saking pandainya beliau, masuk Islam kurang lebih usia 18 tahun. Beliau wafat masih muda, usia 34 tahun. Tapi walaupun usianya nggak terlalu panjang seperti kita, alhamdulillah Allah berikan umur yang manfaat, yang berkah. Tuh kalau orang ulang tahun diucapin panjang umur. Panjang umur maksudnya panjang umur apa? Tulul umri fi taatillah, panjang umur dalam rangka taat kepada Allah. Dan ntar malam nisfu Sya'ban, diantara faedah membaca surah Yasin itu minta dipanjangkan umurnya. Bukan perkara dipanjangin umur, tadinya umur kita udah ditakdirin 63. Lantaran kita mohon kepada Allah, ya bisa saja Allah berikan tambahan umur, tapi hakikatnya bukan seperti itu. Sisa umur kita itu jadi Allah berikan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Begitu. Umur 60, udah 50 tahun masih doa panjang umur. Sisanya yang 10 tahun tuh Allah kasih umurnya manfaat di dalam rangka taat kepada Allah. Nah, Mu'adz bin Jabal ini, kalau kemarin terakhir kita bahas terkait dengan perkara bid'ah, ini saya singgung sedikit. Ada satu cerita Mu'adz bin Jabal ini, kalau mau dibilang bid'ah itu sesuatu yang gak pernah dikerjain sama Rasul dalam perkara ibadah, Mu'adz bin Jabal ini pernah punya satu perbuatan yang memang Rasul belum pernah ngerjain pada zaman beliau. Dulu Bu, Pak,
orang ketika sholat jamaah masbuk itu nggak kayak kita sekarang. Begitu masuk masjid, jamaah udah mulai, sebelum mereka takbiratul ihram nih yang masbuk, yang telat-telat, itu nanya dulu, udah rakaat berapa? Nanti si imam ngasih kode, apa 2, apa 3, begitu. Baru dia mulai takbiratul ihram, disusul dulu tuh rakaat yang tertinggal. Buru-buru tuh 1 rakaat, 2 rakaat, begitu rakaat ketiga bareng sama imam. Dulu zaman Nabi begitu. Satu ketika Mu'az bin Jabal telat. Mu'az bin Jabal nggak pakai nanya kepada imam. Ya, Mu'az bin Jabal ngikut aja udah. Allahu Akbar di takbiratul ihram. Imam ruku di ruku sampai imam tahiyat, akhir dia tahiyat, imam salam, dia naik 1 rakaat. Nah, begitu dia naik 1 rakaat, sahabat lepas sholat bingung, Mu'az ngapain sholat pakai begitu? Apa ini yang dinamakan orang yang paling alim daripada umatnya Nabi? Ditanya tuh kepada Nabi. Kemudian Nabi jawab, innahu qad sanna lakum Mu'adzun fahakadza fasna'u. Tuh contoh tuh Mu'az. Kata Nabi, Mu'az tuh udah nyontohin ke kalian, maka entar lain kali kalau kalian dalam keadaan masbuk ketika berjamaah, contoh perbuatan Mu'az. Nabi nggak pernah ngajarin begitu, tapi Mu'az bin Jabal tuh ngelakuin hal seperti itu, rame saat itu, karena Nabi nggak pernah lakuin itu. Nah, ini salah satu contoh kecerdasannya Mu'az bin Jabal. Qala Mu'az bin Jabal berkata, qultu, aku berkata, kata Mu'az, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin, beritahulah aku tentang satu amal, tentang satu perbuatan, yudkhiluni al jannata, yang amal tersebut, yang perbuatan tersebut dapat memasukkan aku ke dalam sorga, wa yubaiduni anin nari, dan dengan amal tersebut dapat menjauhkan aku daripada api neraka. Mu'az bin Jabal nanya begitu sama Rasul. Dalam riwayat hadis lain begini, uridu an as'alaka an amrin wa yamna'uni anhu, maka hadhil ayat. Kata Mu'az bin Jabal gini, Rasul, saya sebenarnya pengen nanya sama ente, cuman saya mikir-mikir lagi lantaran saya teringat satu ayat, sehingga saya kayaknya pengen urungin aja pertanyaan saya. Ayat yang mana memang? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya intu badalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tas'alu an asya'a, janganlah kalian nanya tentang sesuatu, intu badalakum tasukum, jika kamu mulai pertanyaan tersebut kamu buka, maka kejelekan kamu akan nampak, akan terlihat. Terkadang gitu begitu, Pak. Gue pengen nanya tapi takut dikata bego, kan gitu. Iya, orang kadang begitu, dalam hati pengen nanya, cuman ada rasa malu. Kalau saya nanya ntar saya dikata bego lagi, soal begini doang saya kagak tahu. Nih contoh Mu'az bin Jabal yang dikata orang paling pinter dari umatnya Nabi, masih nanya sama Nabi. Awalnya dia mau ngurungin niat. Sabab kenapa? Segala sesuatu yang terbersit keraguan-raguan dalam hati untuk kita lakukan, kudu ditanya kepada ahlinya. Ya karena yang namanya pertanyaan as-su'alu nisfuddin. Bertanya itu as-su'alu nisful ilmi. Pertanyaan itu ganjarannya setengah daripada ilmu. Maka kalau sekian banyak orang yang hadir, kemudian di akhir majelis tar ada yang nanya, itu ganjarannya di bawah sedikit daripada guru yang jelasin. Yang kagak nanya, ganjarannya biasa-biasa aja. Tapi yang nanya, ganjarannya di atas lagi, bahkan hampir setaraf dengan orang yang ngejelasin. Kenapa? Karena dari pertanyaan tersebut maka terbuka segala macam ilmu yang tadinya mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu, mau nanya malu, mulai satu orang nanya, yang lain tiba ngangguk-ngangguk doang kan. Oh begitu jawabannya, emang tadi ini yang saya pengen tanya, cuman saya malu udah keburu ditanya. Tuh,
Jadi kalau ada majelis nanya, jangan kagak nanya. Ya, saya tuh dulu awal-awal saya mau buka taklim, saya izin sama guru sekaligus walid. Saya izin, saya mau apa-apa izin sama guru, sama orang tua saya. Kata guru saya, kata orang tua saya yang sekaligus guru saya, ya orang mau ngaji ajarin. Ntar kalau orang nanya jawab. Lah, jawab apa? Kalau semisalkan kagak tahu, ya jawab. Jawab apa? Ya jawab lu kagak tahu. Lu jadiin PR tuh begitu. Jadi yang namanya guru tuh, ini kan kitanya cuman bedanya posisi doang, Pak. Bapak madep saya madep Bapak. Hakikatnya mah kita sama. Kita sama-sama belajar. Maka enggak tuh yang namanya guru enggak mesti menjawab seluruh pertanyaan yang dilontarkan kepada muridnya. Enggak. Imam Malik segitu alimnya, gurunya Imam Syafi'i, ditanya sekian banyak pertanyaan enggak semuanya dijawab. Bahkan mayoritas pertanyaan yang dilontarkan kepada Imam Malik jawabnya la adri, la adri, la adri. Saya kagak tahu tuh Imam Malik. Maka jangan yang namanya orang jadi guru gengsi-gengsian. Dah, kalau gua kagak tahu pertanyaan yang dilontarin sama murid saya, ntar saya dikata guru goblok lagi. Ya, kagak begitu. Jangan pakai gengsi. Terkadang orang udah duduk di depan, gengsinya gede. Kan begitu. Kalau saya kagak jawab, ntar saya dikata bodoh, saya kata bego. Ya, guru macam apa begitu, nggak bisa jawab pertanyaan murid. Enggak, Pak, nggak begitu, Pak. Ya, daripada ntar yang dijawab itu dolun mudillun, sesat dan menyesatkan, lebih baik diem, jawab kagak tahu. Jawab kagak tahu maka kagak dosa. Nah, Mu'az bin Jabal nanya sama Rasul, akhbirni ya Rasulullah, kasih tahu saya ya Rasul tentang suatu amal yang dapat mendekatkan, dapat memasukkan saya ke dalam surga dan dapat menjauhkan saya dari neraka. Hakikatnya gini Pak Bu, bahwasanya seseorang masuk ke dalam surga itu bukan lantaran amal perbuatannya. Bukan. Apa karena amal kita banyak, sholatnya rajin, zakat nggak pernah ketinggalan, puasa nggak ada yang bolong, haji bertahun-tahun, tiap tahun sekali haji. Bukan lantaran itu kita masuk surga. Bukan lantaran amal yang kita perbuat daripada amal-amal kebaikan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Bukan itu. Maka kata Nabi, la yudkhilu ahadam minkum amalu al-jannata. Amal salah seorang di antara kalian itu tidak dapat memasukkan kalian ke dalam sorga. Wala yujiruhu minan nar, dan amal kalian itu tidak dapat membuat kalian keluar daripada neraka ataupun masuk ke dalam neraka. Wala ana, kata Nabi, begitu juga saya, amal saya tuh nggak bisa memasukkan saya ke dalam sorga. Nabi yang ngomong begitu, dan Nabi juga bilang amal saya juga yang saya lakuin selama saya hidup di dunia, bukan lantaran amal saya bisa masuk ke dalam sorga. Kata Nabi, illa birahmatillah, terkecuali kita semua bakal masuk sorga lantaran rahmatnya Allah. Tuh contoh semisal Imam Syafi'i dah. Imam Syafi'i masuk sorga. Ketika Imam Syafi'i wafat, ada salah seorang muridnya bertemu beliau dalam mimpi. Wa mahaluka ya imamana, bagaimana keadaanmu sekarang wahai imam kami, wahai Imam Syafi'i? Alhamdulillah sekarang saya enak, Allah tempatin saya di Iliyin, Allah tempatin saya di dalam surganya Allah yang paling tinggi. Lah kok bisa begitu? Apa lantaran keilmuanmu yang begitu tabahur, yang begitu luas? Bukan lantaran saya ngarang banyak kitab, bukan lantaran saya seorang imam madhab yang menyebabkan saya masuk ke dalam surga. Lah kalau begitu lantas apa? Lantaran tulisan saya di akhir kitab saya Ar-Risalah. Imam Syafi'i punya kitab usul fiqh namanya Ar-Risalah. Di dalam kitab tersebut di akhir-akhirnya Imam Syafi'i nulis satu sholawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Lantaran salawat itu Allah berikan saya rahmat, kemudian Allah masukkan saya ke dalam surga. Tuh, rahmat Allah. Imam Ghazali, Imam Ghazali kitab apa? Ilmu apa yang kagak beliau kuasain? Semua ilmu dikuasain. Wafat, muridnya ngimpi. Apa yang menyebabkan kau masuk ke dalam sorga? Apa lantaran keilmuanmu yang luas, karanganmu banyak? Enggak, kata Imam Al-Ghazali, bukan lantaran keilmuan saya yang luas, bukan lantaran karangan kitab saya banyak, bukan karena saya menguasai segala macam ilmu. Tapi satu waktu ketika saya nulis kitab, itu ada seekor lalat nempel di mangsi. Tahu mangsi, Pak? Tinta. Tinta. Kalau dulu kan nggak pakai pulpen begini, ya kan pakai mangsi. Ada seekor lalat nempel di mangsi saya. Dia lagi nyedot tinta. Saya nggak usir lalat tersebut. Saya biarin dia menikmati tinta tersebut. Ternyata lantaran itu Allah masukkan saya ke dalam sorga. Jadi nggak bisa kita remehin hal-hal yang kita anggap sepele. Mungkin itu yang menyebabkan rahmat Allah turun sehingga kita masuk ke dalam surga. Jadi bukan lantaran amal kita. Tapi jangan juga beranggapan, kalau begitu mah mau ngapain? Saya beramal baik. Nggak usah dah saya beramal baik. Ntar juga rahmat Allah turun kepada saya, kemudian saya bisa masuk surga. Itu pikiran yang amat sangat dangkal. Salah. Nggak boleh mikir begitu. Ya, Mu'tazilah nih pikirannya. Nggak bisa begitu, Pak. Sebab apa? Kata Allah, walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Siapa orang daripada golongan orang-orang yang beriman, dia beramal soleh, dia berbuat baik, maka akan kami masukkan mereka ke dalam sorga yang di bawahnya mengalir berbagai macam sungai. Di dalam sorga mereka akan kekal selama-lamanya. Karena kita beramal soleh, maka rahmat Allah pun turun. Dengan sebab rahmat Allah, maka kita dibawa ke dalam sorga. Nah, nanti ulama macam-macam pendapatnya nih terkait masalah amal soleh. Ya, kayak semisal contoh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Irsyadus Syari fi Syarhi Shahihil Bukhari, beliau tuh mengklasifikasi rahmat itu turun. Satu, ada yang namanya rahmat turun sebelum amal. Ini yang dikatakan taufik. Ya, kita digiring untuk melakukan kebaikan. Sebelum kita melakukan kebaikan, Allah berikan rahmat dulu. Akhirnya kita mampu melaksanakan suatu kebaikan. Ini yang namanya taufik. Kemudian yang kedua, rahmat itu turun setelah kita melaksanakan kebaikan. Contoh, kita di dunia sholat, puasa, zakat, haji, hal-hal tersebut ternyata yang menyebabkan rahmat Allah turun sehingga kita masuk ke dalam surga. Yang ketiga, rahmat Allah turun secara menyeluruh kepada setiap orang Islam, bahwa semua orang yang beriman kelak bakal masuk ke dalam surga. Tapi nanti surganya di tempatnya yang mana, tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7, itu tergantung amal soleh kita selama di dunia. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini sangat penting bagi kita agar kita tahu sekiranya amal apa yang dapat mengantarkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Qala, maka Rasul bersabda. Dijawab tuh pertanyaannya Mu'az bin Jabal. Kata Rasul, laqad sa'alta an azimin. Sungguh engkau telah bertanya dengan suatu pertanyaan yang agung. Maksudnya ini pertanyaan Mu'az berbobot sekali. Engkau nanya masalah ini. Wa innahu layasirun ala man yasarahullahu ta'ala alaihi.
Kata Rasul, wa innahu layasirun, sungguh amal tersebut sungguh-sungguh sangatlah mudah. Ini amal tersebut yang dapat memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Kata Rasul, itu amal amat sangat mudah, amat sangat gampang. Bagi siapa? Alaman yasarahullahu ta'ala alaihi, bagi orang yang Allah kehendaki mudah untuk melaksanakannya. Ini yang namanya taufik. Ya, Allah tuh memberikan taufiknya kepada yang Allah kehendaki. Semua nih kita yang hadir di sini kan dapat taufik, Pak. Tadi yang ikut sholat jamaah maghrib semuanya dapat taufik, Pak. Kalau bukan lantaran taufik dari Allah, nggak bakal kita hadir di sini. Ya, semua kita hadir di sini lantaran taufik. Taufik apa sih? Taufik itu pertolongan dari Allah untuk melaksanakan kebaikan. Nih Bapak Ibu hadir di malam Jumat ini untuk ngaji bukan semata-mata emang kemampuan kita hadir di sini. Emang saya nggak ngapa-ngapain di rumah, kalau begitu masih ngaji aja. Bukan lantaran itu. Kalau bukan lantaran taufik dari Allah, kita nggak mungkin hadir di sini. Contoh, kita cuma pasang niat tanpa adanya taufik dari Allah. Begini, Bapak dari rumah udah serebetan, baju koko pakai biji. Begitu jalan, ada tetangga Bapak manggil, mau kemana Bang Haji? Mau ke masjid. Mau ngapain? Ngaji malam Jumat biasa. Oh, emang ada jadwal malam Jumat? Ada jadwal ngaji. Emang apa? Ya kagak ngapa-ngapa sih Bang Haji. Cuman kalau emang sekiranya Bang Haji kagak ngapa-ngapain, saya rencananya pengen ngajak makan enak sama bagi duit dah sedikit, barang 5 juta. Lah tumbenan. Iya, rumah saya laku kejual. Kira-kira jadi ngaji kagak? Ayo, kira-kira jadi ngaji kagak? Paling kata kita segala ngaji minggu depan ada waktunya. Berarti kalau tibang niat doang nggak cukup tanpa diiringi dengan taufik dari Allah. Nah, kita bisa hadir di sini lantaran taufik dari Allah. Maka Allah mudahkan jalan kita untuk melaksanakan ibadah. Salah satunya tuh Pak. Berarti kita udah masuk ke dalam ciri-ciri daripada hadis yang dikatakan oleh Rasul. Allah mudahin kita jalan untuk melakukan kebaikan. Nah, kemudian kata Rasul, yang pertama, amalnya apa aja yang dikata mudah? 1, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan Allah terhadap sesuatu pun. Kedengarannya simpel, ya. Nyembah Allah, jangan disekutuin dengan sesuatu pun. Ya, jangan kita menduakan Allah, gampangnya begitu. Kedengarannya simple, tapi hakikatnya begini, Pak. Terkadang kita ibadah, ya, itu nggak murni lantaran Allah. Ada satu hal terbersit di dalam niat kita ketika kita mau melaksanakan ibadah. Duha. Ya, sering kan sholat duha ya. Mau ngapain sholat duha? Biar rezekinya lancar. Kira-kira nyekutuin Allah kagak tuh? Ya saya tanya nih, kira-kira nyekutuin Allah kagak tuh? Kok sholat duha biar rezekinya lancar, bukannya lillahi ta'ala? Apa enggak menyekutukan Allah kalau begitu? Kan begitu Pak. Hah? Menyekutukan Allah nggak terima disogok. Allah nggak terima disogok-sogok begitu. Wah, Allah jambuk disogok kali. Ya, untungnya ya ulama kita tuh nafsirin lagi yang namanya keikhlasan itu bukan hanya semata-mata lantaran Allah. Lihat hadis Nabi banyak. Ya, Nabi ngiming-ngimingin perkara harta duniawi, ya, itu dengan suatu ibadah. Oh, lakuin ini, ntar Allah kasih rezekinya banyak. Maka ketika kita sholat duha dengan harapan rezeki banyak, itu udah masuk kategori ikhlas, tapi ikhlasnya yang paling rendah, begitu. Lalu saya ibadah mah bukan lantaran harta duniawi. Saya sih biar saya dimasukkan ke dalam surga, nggak dimasukin ke dalam neraka. Itu juga masih dikatakan nyekutuin nggak? Ya kalau emang kita mau bener-bener kereng gitu, bener-bener tegas gitu, bener-bener saklek,
itu termasuk menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya kayak bocah kita dah, tolong beli telur ke warung, ogah ntar baba upain. Ya udah sini kalau diupain, berarti kan ada maunya. Ya, lah kita kadang ibadah masih begitu, Pak. Saya nggak mau perkara tentang harta duniawi. Yang penting saya ibadah biar Allah masukin saya ke dalam sorga. Duniawi mah terserah Allah bagaimana. Itu juga termasuk ke dalam kategori ikhlas. Tapi bukan ikhlas tingkatan yang paling tinggi. Ini tingkatan yang kedua, ya. Dan tingkatan ikhlas yang paling tinggi udah ibadah semata-mata karena Allah. Karena sadar kita adalah seorang hamba yang pantasnya kita itu untuk menghambakan diri kepada Allah. Nggak ada niatan lain dalam ibadah kita terkecuali lillahi ta'ala. Susah, ya susah, maka hadiahnya sorga. Ya kalau gampang mah paling hadiahnya kipas angin, kan begitu. Ya maka belajar, ya, pelan-pelan kita naik bertahap dalam ibadah kita, biar hanya semata-mata segala sesuatu yang kita laksanakan di dunia ini murni lillahi ta'ala. Satu, jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu ketika kita menyembahnya. Kuncinya itu. Nah yang kedua, kata Nabi, wa tuqimus sholata, dan engkau melaksanakan sholat. Bukan sholat sunnah, bukan. Sholat wajib nih yang diomongin. Sholat wajib yang sehari 5 kali. Tuh kalau kita bener-bener kita jalanin, nggak ada yang bolong, tuh amaliyah tersebut dapat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Nggak susah-susah. Sholat, emang tiap hari kita dari bocah mendidik sama orang tua kita biar ngelaksanain sholat. Nah sholat tuh Pak Bu, kata ulama, yang namanya sholat itu kanat afdolul ibadati min ghairiha. Sholat itu seutama-utamanya ibadah dari segala macam ibadah. Wa furuduha afdolul furudi. Sholat fardu itu seutama-utamanya ibadah fardu. Ibadah fardu kan banyak, puasa Ramadan ibadah fardu, zakat ibadah fardu, haji ibadah fardu. Yang paling utama sholat. Dan sunnahnya seutama-utamanya ibadah sunnah. Tuh sholat. Dan dia itu, sholat itu adalah seutama-utamanya ibadah badaniyah. Ibadah fisik yang paling utama itu sholat, bukan yang lain. Habis sholat baru kemudian puasa, habis puasa kemudian haji, baru yang terakhir zakat. Nah kita diriin sholat dalam satu hari 5 kali yang wajib aja. Kemudian waktu tizakata, dan engkau menunaikan zakat. Lah ini memang saban tahun kita lakuin sih. Ya saban tahun kan kita bayar zakat. Ya makanya tuh kalau ada bahasan tentang zakat, ya sebenarnya syariat itu mendidik kita agar kita menjadi orang yang kaya. Dengan kita ngaji zakat, itu Islam mendidik kita agar kita jadi orang yang kaya, asal niat ngaji zakatnya benar. Kenapa begitu? Lah Pak, kalau kita udah belajar, apa yang akan kita lakukan setelah kita belajar terkecuali untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari? Kan begitu. Ya, udah belajar zakat berarti kan kudu ngamalin zakat. Dan tidaklah seseorang dapat mengamalkan zakat terkecuali dia menjadi orang yang kaya. Maka Islam nyuruhnya kita zakat biar kita kaya. Zakat itu secara bahasa diambil dari kata zakka yuzaki tazkiyatan. Artinya pensucian. Sebab apa? Di dalam harta-harta kita itu terdapat harta yang kotor. Kudu kita suciin. Caranya dengan cara kita membayar zakat. Gitu. Jadi zakat itu untuk mensucikan harta kita. Ya. Kalau hartanya udah suci, maka apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu berupa sesuatu yang halal. Kalau yang masuk sesuatu yang halal, maka tubuh kita sehat.
Ah masa? Iya Pak, yang bikin itu jadi penyakit kan mindset kita. Contoh, kambing halal nggak? Halal. Rasul paling doyan kambing bagian paha belakang. Sehat nggak kambing? Makan kambing protein nggak? Hewani. Kalau protein menyehatkan, ya pasti menyehatkan. Cuman kalau kita lihat daging kambing yang ada pikiran di kita apa tuh? Oh, sate kambing, kolesterol, darah tinggi, sop iga, kolesterol, emping, asam urat. Mindset kita udah kita pasang begitu. Tidaklah dari makanan yang halal itu menyebabkan suatu madorot terkecuali ketika dimakan secara berlebihan. Sebab apa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah kagak suka terhadap sesuatu yang berlebihan. Duren halal nggak duren? Halal, enak. Penyakit kalau dimakan satu karung karena berlebihan. Kenapa bisa jadi penyakit? Kopi menyebabkan asam lambung. Mindset kita. Karena di pikiran kita, ntar kalau saya minum kopi asam lambung saya naik. Kata Allah, ana inda zonni abdi bi. Saya mah bagaimana prasangka hamba saya. Kalau dia berprasangka baik, maka kebaikan yang aku berikan. Ketika dia ngerasa minum kopi itu menyehatkan, maka Allah kasih sehat badannya. Di pikiran kita, kalau saya makan emping, ntar asam urat saya naik. Begitu makan emping, yang Allah kasih sehat apa asam urat? Lantaran apa? Pikiran kita. Tuh begitu ngolahnya. Jadi jangan lagi berpikiran macam-macam ketika makan makanan sesuatu yang halal. Maka harta kita zakatin. Biar apa? Biar bersih dari sesuatu yang kotor. Innama hiya ausakun nas. Hanya saja yang namanya zakat itu adalah kotoran manusia. Maksudnya kotoran dari harta-harta kita tuh yang perlu dikeluarin di dalam zakat. Zakat tiap tahun kita jalanin, insya Allah kita masuk ke dalam kategori ini. Amin. Watasumu Ramadana. Kemudian kalau mau masuk dalam sorga, mau tahu amalan apa yang dapat mengantarkan seseorang masuk ke dalam sorga dan dijauhkan dari neraka, kata Rasul, tasumu Ramadana, puasa Ramadan. Belum puasa sunnah, belum. Ramadan yang wajib. Dalam 1 tahun cuman sebulan doang. Ya, karena puasa itu saumu junnatun, puasa itu sebagai perisai, ya, selain bermanfaat, ya, dari sisi kesehatan, ya, puasa itu juga dapat mengontrol hawa nafsu. Maka bagi yang jomblo-jomblo, yang muda-muda, kalau hawa nafsunya masih gede, Rasul suruh buat puasa. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi. Kata Rasul, anak-anak muda, siapa yang udah punya cukup duit maka nikah. Udah ketemu pasangannya maka nikah. Jangan dilama-lamain. Kenapa? Karena nikah itu dapat menjaga pandangan dan dapat menjaga kemaluan. Tapi kalau dia kagak mampu, solusinya apa? Saya belum punya kerjaan Rasul. Perempuan sih ada yang saya demen, nafsu saya gede banget. Solusinya apa? Maka kata Rasul, puasa. Karena puasa itu dapat mengekang hawa nafsu. Orang puasa kan hawanya lemes saja. Kalau orang lemes, nafsunya kagak. Yang jomblo kalau belum mampu nikah, udah puasa dah puasa. Nah kemudian watahujjul baita, amalan yang kelima, pergi haji ke Baitullah. Nah ini kalau kita rangkum hadis ini di awal-awal, kalau kita mau masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, kata Rasul, caranya gampang bagi Allah, bagi orang yang Allah permudah jalannya. Apa itu? Jalanin tuh rukun Islam. Syahadat kita udah, sholat saban hari, zakat udah saban tahun, puasa Ramadan ya dalam 1 bulan, dalam setahun 1 bulan kita laksanain.
Pergi haji yang udah-udah, yang belum-belum. Kenapa? Liman istata'a ilaihi sabila. Kalau semuanya itu kita jalanin, itu adalah amaliyah-amaliyah yang dapat mengantarkan kita ke dalam surga dan menjauhkan daripada api neraka. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khairi, insyaallah kesempatan yang akan datang. Sampai sini kalau ada yang mau ditanya dipersilahkan. Ya. Di awal itu kan penjelasan ini kan sudah yang namanya dibahas oleh ulama ya, bahwa mendapat masuk surga itu bukan karena amalan, tapi karena rahmat Allah. Padahal kalau kita baca di Al-Quran, itu kan banyak ayat yang menjelaskan bahwa setiap kebajikan, setiap amal dapat menghapus dosa-dosa, kesalahan dosa kita yang tidak dimasukkan surga yang inilah bawahnya penuh dengan ayat macam-macam. Iya betul. Lalu juga banyak ayat menjelaskan bahwa sebetulnya intinya itu perbuatan yang baik itu ada menghapus dosa-dosa, kesalahan. Itu kan tidak ada dalam Al-Quran ya. Tidak ada yang menjelaskan bahwa masuknya orang itu karena rahmat Allah, tapi karena kebaikan amal ibadah. Ya. Kalau dalam itu kan Allah itu kan kayak apa ya? Kayak matematika gitu. Hitung-hitungan ya, matematis lah. Kayak hitung-hitungan. Kalau kamu zakat sedekah ini maka dapat sekian. Ya. Sekali. Betul. Kan Al-Quran itu sekali. Iya betul. Orang itu mendorong orang untuk semangat. Betul. Tiba sekarang saya bilang masuk ke sana itu karena rahmat karena. Ya. Manusia kita. Nah, ya saya bertegas, yang bilang bukan saya cuma nyampein. Ini Nabi yang ngomong dalam hadisnya. Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, Rasul katakan, la yudkhilu ahadam minkum amalahu al jannah. Amal kalian itu tidak dapat menyebabkan kalian masuk ke dalam surga. Kata Nabi, wala ana, begitu juga amal kebaikan saya itu enggak bisa memasukkan saya ke dalam surga illa birahmatillah, terkecuali kita masuk surga lantaran rahmatnya Allah. Nah, maksudnya begini, kalau segala macam yang kita laksanain itu mewajibkan kita untuk masuk surga dari kebaikan, ya berarti seakan-akan Allah itu kagak adil ketika memasukkan seorang ahli ibadah yang bertahun-tahun dia melaksanakan ibadah, kemudian karena satu kesalahan yang dia perbuat lantaran kucing yang dia piara enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, ibadah yang lain terhapus, Allah masukin ke dalam neraka. Begitu juga roman-romannya nggak adil. Kalau Allah masukkan seorang pezina yang udah bertahun-tahun berzina, lantaran kebaikannya memberikan minum anjing, Allah masukin ke dalam sorga. Apa ini kalau bukan lantaran rahmatnya Allah? Nah, tadi dibahas menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ayat atau hadis ini jangan dipahami secara letterlek. Ya, nanti orang akan beranggapan bahwasanya nggak usahlah kalau begitu kita beramal kebaikan. Wong kalau masuk surga itu mah lantaran rahmat Allah. Jadi buat apa kita beramal baik? Jangan dipahami seperti itu. Maka tetap amal baik, amal soleh itu wajib kita laksanakan. Sebab apa? Rahmat Allah baru bakal turun kalau kita melakukan amal-amal soleh. Jadi jangan kita salah artiin bahwasanya kalau begitu nggak usah pakai amal soleh, kita mah cukup nunggu rahmatnya Allah. Rahmat Allah kagak bakalan turun kalau kita nggak melaksanakan amal soleh. Intinya amal soleh yang kita perbuat selama di dunia, amal soleh yang mana kan kita kagak tahu, yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Oleh karena itu perbanyak amal soleh, sehingga kemungkinan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah melalui amal-amal soleh yang kita lakukan itu lebih banyak kemungkinannya. Nah,
Artinya tetap amal soleh mau wajib kita laksanakan. Wong perintah Allah kok dalam Al-Quran tegas-tegas gitu. Cuman amal soleh kita nggak bisa jadi patokan buat kita masuk ke dalam sorga. Bukan jadi sabab alasan untuk kita masuk dalam sorga. Gampangnya begini dah. Kita wajib melaksanakan amal soleh karena di antara amal soleh kita itu akan menyebabkan kita masuk sorga. Ibarat kalau kita sakit, kita cuma pasrah, ntar juga sembuh, nggak usah ngapa-ngapain, nggak ada ikhtiar. Tapi kenapa ketika kita sakit minum obat? Biar kita sembuh. Emang yang nyembuhin obat? Bukan, yang nyembuhin Allah. Obat itu sebagai sabab doang, perantara doang. Sama juga amal soleh itu sebagai perantara doang. Penyebab kita masuk surga rahmatnya Allah. Amal soleh itu ikhtiar yang wajib kita lakuin. Sama seperti obat yang kita minum ketika kita sakit, bukan semata-mata penyebab kita sembuh dari sakit tersebut. Hanya saja obat itu menjadi perantara daripada syifa yang datang dari Allah. Kurang begitu, ya, kurang lebih begitu.